Dia jongkok belasan kali sehari, tapi saat BAB, dia tak menyeka pantatnya. Dia meremas tisu jadi bola kecil, membasahi dan memerasnya, lalu membungkusnya dengan pasta gigi. Jika semua bola dipelintir jadi satu, dia bisa membuat kunci pelarian. Saat borgol dilepas untuk makan, dia diam-diam menyumpal lubang kunci. Setelah sipir pergi, dia tinggal mendorong pintu pertama. Namun, pintu kedua pakai kode. Bagaimana cara mendapatkannya? Melihat botol susu di makanannya, dia punya ide dan segera menginjak kotak susunya. Dia menempelkan plastik tipis pada kunci kombinasi saat sipir sedang lengah, agar jejak tombol yang ditekan tercetak jelas. Meski ada 4 angka dengan puluhan kemungkinan kombinasi, dia beruntung karena berhasil membukanya hanya pada percobaan kedua. Namun dia tidak langsung kabur begitu saja. Dia justru memanfaatkan waktu untuk meretas sistem pengawasan saat sipir sedang merokok sebelum kembali ke selnya. Ini baru langkah awal yang sederhana. Pelarian sesungguhnya harus dimulai dari sebuah ruang isolasi yang tampak tidak mencolok. Pos damkar penjara ada di sebelah ruang isolasi. Agar bisa masuk, dia sengaja menyerang napi supaya dikirim ke sana. Di sana, dia mulai beraksi. Saat sipir pergi, dia memutar rekaman lama di monitor, membuka ventilasi, lalu merayap lewat pipa ke pos damkar. Dia segera memakai seragam damkar dan sembunyi di bawah mobil menunggu bantuan rekannya. Ketika sebuah mobil kecil di luar meledak, petugas pemadam kebakaran segera tiba. Longshu pun menyelinap ke mobil rekannya di tengah kekacauan. Begitu sipir sadar, dia sudah berhasil melarikan diri. Bukannya pergi, dia justru menelepon pihak kepolisian untuk menyerahkan diri. Ternyata, dia adalah seorang ahli pelarian profesional yang menguji keamanan penjara. Ini penjara ke-18 yang ia bobol, hingga dijuluki pria yang tak bisa dikurung. Tak disangka, setelah menyelesaikan tugas pelarian, CIA langsung menemuinya dan mengundangnya menguji penjara bawah tanah misterius yang menahan terpidana mati dari seluruh dunia. Setelah tahu imbalan kabur adalah $5 juta AS, Longshu menerima tugas ini. Tapi, dia tidak tahu misi ini jauh lebih sulit dari bayangannya. Saat hari masuk penjara, dia sudah hafal identitas dan kode evakuasi. Rekan-rekannya lalu menyuntikkan alat pelacak ke lengannya agar lokasi penjara bisa dipantau kapan saja. Namun, yang tak diduga, baru saja dia keluar dari pintu, dia diserang pria berbaju hitam, ditarik ke van, lalu alat pelacak di lengannya dicabut, dan ia dibius. Longshu pun pingsan. Saat sadar, dia dikurung di sel kaca gantung. Semua aktivitas dilakukan di sana, sehingga gerak-geriknya terpantau. Karena dinding kaca dan kamera pengawas 180 derajat tanpa titik buta, sang ahli pelarian ini ragu. Saat bertemu kepala penjara, dia menyebut kode CIA agar dibebaskan. Namun, kepala penjara tak menggubrisnya. Mereka justru memperketat pengawasan. Paman Long sadar dia terjebak konspirasi besar. Belum sempat. Pertanyaannya diabaikan dan dia dikurung kembali. Rekannya pun kehilangan jejak. Dia diawasi ketat kepala penjara karena reputasinya sebagai ahli pelarian. Sebagai pendatang baru, dia menarik perhatian narapidana lama. Saat ketegangan memuncak, Anwo muncul. Para preman menyingkir demi menghindari tembakan gajah. Tak disangka, sosok kejam itu mendekat sukarela. Sadar lingkungan ini berbahaya, dia memilih diam sebelum mendapat kepercayaan. Namun, setelah itu, Arnold sering mengamati pria itu. Saat pria itu masuk dan mulai mengawasi sekitar, Arnold menawarkan bantuan. Meski awalnya diam, pria itu sadar penjara ini sangat ketat. Penjagaan 24 jam tanpa celah membuatnya sulit bergerak sendiri. Maka saat Arnold bertanya lagi, ia tak menolak dan minta ke ruang isolasi. Oke. Seketika, keduanya berkelahi. Sipir segera datang dan pria itu pun diisolasi. Saat mengamati celah, cahaya terang menyinari hingga ia silau. Lampu itu juga pemanas ruangan, membuat tempat itu bak neraka. Namun, ia tetap meraba lantai dan menemukan celah. Seminggu kemudian mereka kembali ke sel. Bano penasaran masa lalu pria itu, tapi ia harus membantu mencari logam halus bulat jika ingin tahu. Kau beri potongan itu di tengah, tak bisa keluar. Saat dia pergi, Arno melapor ke sipir. Dia pun dibawa ke kepala penjara. Ditanya, dia bungkam dan hanya ingin menggambar. Sipir memberinya kertas namun gambarnya tidak jelas. Sadar dipermainkan, kepala penjara menyuruh anak buahnya menghajarnya. Mereka mencekokinya air dengan selang untuk menenggelamkannya. Tak lama kemudian, dia menyuruh anak buahnya berhenti. Arno lalu merangkak ke meja mencoba membuka tutup got logam bundar yang halus. Melihat kondisinya yang malang, pria itu percaya dan mengungkap identitas serta tujuannya, namun malah terjebak perangkap. Seseorang ingin mengurungnya selamanya, tapi dia yakin tak ada yang bisa memenjarakan ahli pelarian ini. Dia yakin bisa kabur dan mencari dalang di baliknya. Penjara vertikal ini punya suara air di bawah, mungkin di atas celah atau gua kars. Karena pasti terhubung ke tanah, memanjat ke atas pasti ada jalan keluar. Pria itu bilang dasar ruang isolasi mesti dipaku tembaga biar tak karat. Tapi mereka pakai besi. Celahnya, besi berkarat yang dipanaskan bakal memuai lalu lepas. Logam bawaan Bano kuncinya, dipoles pasta gigi. Logam itu cepat panas kena cahaya. Usai susun rencana, dia temui pria bertopi. Usai saling ejek, mereka berkelahi. Dia pun sempat ambil roti. Sesuai dugaan, mereka dikurung lagi, tapi kali ini sudah siap. Tapi mereka sulit beradaptasi dengan cahaya itu. Pria itu memanaskan paku pakai logam hingga terlepas. Dia mengulangi prosesnya sampai semua paku lepas. Sambil mengunyah roti simpanannya, dia mengetuk lantai memberi sinyal. Arno pun berteriak mengalihkan perhatian penjaga. Pria itu lalu menutupi kamera dengan roti, membuka
membuka pelat besi dan merangkak masuk ke lorong. Namun penjagaan di sini sangat ketat. Semua pintu terkunci, jadi dia memanjat pipa. Di sisi lain kepala penjara tiba di ruang isolasi. Dia mengira Arno menyerah lalu menertawakannya. Ini memberi Arno waktu kabur, tapi dia tak sengaja merusak kabel hingga air meluap berbahaya. Saat berhasil keluar, dia terkejut karena penjara itu ternyata di atas kapal kargo raksasa, bukan di celah. Berenang kembali, mustahil karena banyak penjaga. Tak ada pilihan, dia terpaksa kembali. Kini banjir sudah meluas ke ruang isolasi. Kepala penjara segera memerintahkan narapidana dibawa kembali. Sementara si pria masih berusaha keras memanjat. Ia harus sampai sebelum sipir masuk agar tidak berakibat fatal. Untungnya, ia berhasil memanjat dan lolos dari bahaya kali ini. Namun saat kepala penjara datang memeriksa, ia tetap menemukan paku keling. Anak buahnya mengira itu terdorong arus tapi ia curiga. Di kantor ia menelepon seseorang secara misterius. Ternyata orang itu adalah atasan si pria, sang dalang yang ingin menguasai hartanya. Kepala penjara sendiri butuh reputasi. Mengurung sang ahli pelarian selamanya akan membuat penjara ini menjadi yang teraman di seluruh negeri. Namanya tercatat sejarah dan saat itu banyak narapidana dikirim ke sini agar ia tak kabur lagi. Cara terbaik adalah melemahkan tenaganya. Tiap malam, kepala penjara menyuruh sipir mengetuk kaca agar ia tak bisa tidur. Jika mengantuk, sipir akan memukulinya. Akibat siksaan harian ini, ia tak sanggup berdiri. Setelah terluka, ia dibawa ke rumah sakit. Lalu setelah sembuh, ia dipukuli lagi. Semuanya terus berulang. Arnold menyemangatinya agar tetap tegar dan tak menyerah. Sementara itu, rekan-rekannya berhasil melacaknya ke penjara tengah laut. Untuk kabur, ia perlu tahu posisi kapal kargo. Ia tahu dokter di sana berbelas kasih. Sebelumnya ia gagal bertanya karena ada sipir. Ia pun meminta Arnold melukainya agar dibawa ke rumah sakit. Namun, saat bertanya lagi, dokter tetap sulit menjawab. Bicara berarti mati. Jadi dia pakai rencana B. Dia minta Arnold ambil pena, tapi kurang kacamata si target. Saat makan, kacamata itu direbut dari si target yang babak belur. Bro Long pun merakit sekstan sederhana. Mereka tinggal membawanya ke geladak malam hari untuk hitung posisi via bintang utara. Namun, kini mereka diawasi ketat kepala penjara. Jelas mereka tak bisa pergi sendiri. Caranya cuma merekrut anggota baru dan pilihannya si botak musuh bos kulit hitam. Bos kulit hitam pun mencari si botak untuk menantangnya. Tak lama, si botak melapor ke kepala penjara soal rencana kerusuhan. Syaratnya, dia boleh berdoa di bawah rembulan sekali saja. Lalu dia akan menyusup dan membocorkan rencana itu. Kepala penjara tahu dia penganut agama yang taat. Akhirnya sipir setuju. Di dek, si botak berpura-pura berdoa sebagai kedok untuk menandai sekstan secara diam-diam. Saat Longge menerimanya kembali, ia langsung memberikan data yang sangat akurat. Dari pusaran air di toilet, ia tahu mereka berada di lintang utara. Berdasarkan info narapidana soal bulan November dan hembusan angin laut yang hangat, ia yakin mereka berada di perairan Maroko. Bos kulit hitam merasa sangat gembira karena sahabat terbaiknya ada di sana dan bisa menyelamatkannya. Namun, mengirimkan pesan dari dalam sel yang gelap gulita ini tetap terasa hampir mustahil dilakukan. Karena terpaksa, Longge pun pura-pura luka lagi agar bisa masuk kembali ke ruang medis. Dia tahu dokter itu baik hati karena tak melapor saat dia mencuri infus dulu, yang menandakan bahwa sang dokter sebenarnya benci kepala penjara. Setelah memohon, dokter akhirnya setuju untuk membantu menyampaikan pesan untuk terakhir kali. Malamnya, Longge mengetuk kaca. Kepala penjara sadar itu kode Morse tentang rencana rusuh besok di Blok C. Ditambah lagi, rekaman CCTV juga memperkuat bukti interaksi Longge dengan napi di sana. Kepala penjara diam-diam menyiagakan polisi di area C. Tak disangka, ini jebakan kakak Long. Besoknya, bukan area C yang rusuh, melainkan area B. Sebelum sipir dikerahkan, kakak Long DKK melumpuhkan penjaga dan merebut senjatanya. Mereka tak ke dek, tapi mencari ruang listrik. Sadar gerbang akan ditutup, kakak Long harus memutus aliran listrik kapal. Mereka lari ke dek, tapi saat cari ruang listrik, dua sipir menyerang. Si botak tertembak, sehingga dua temannya terpaksa menyeretnya sembunyi di balik gerbang. Kondisi si botak parah. Kakak Long menyuruh bos hitam bawa si botak ke dek dulu, sementara ia mematikan listrik. Sadar tak ada harapan, si botak pilih tinggal demi mengulur waktu. Saat gerbang diledakkan sipir, si botak bertahan dengan sisa tenaganya. Ia pun bertarung melawan para sipir, tapi karena kalah jumlah, ia tumbang dalam 5 detik. Sementara itu, kakak Long sampai di ruang distribusi listrik, melumpuhkan teknisi, lalu memutus aliran listrik kapal. Bos hitam pun lari ke dek dan dijemput helikopter. Meski sudah aman, ia tidak mau pergi sendiri dan meninggalkan saudara seperjuangannya. Pada saat itu, kepala penjara juga membawa orang-orangnya ke ruang distribusi listrik. Ia sangat yakin bahwa kakak Long masih berada di dalam kapal. Karena begitu listrik padam tadi, ia langsung memerintahkan orang-orangnya untuk berjaga di jalan satu-satunya menuju dek kapal. Maka, ia segera memerintahkan untuk menyalakan kembali listrik, agar kakak Long tidak punya tempat bersembunyi. Namun tanpa ia sadari, semua ini sebenarnya sudah diperhitungkan oleh kakak Long. Begitu listrik kembali menyala, sistem pembuangan air pun otomatis mulai mengeluarkan tekanan. Dan kakak Long yang sudah bersembunyi di dalam tangki air pun ikut terbuang keluar melalui saluran pembuangan tekanan. Berhasil keluar kapal, krisis belum usai. Saat kakak Long berenang ke permukaan dan hendak naik ke helikopter, kepala penjara menyusul lalu menembakinya. Melihat itu, bos hitam melempar pistol. Namun, kakak Long justru menembak dan meledakkan drum minyak di dek kapal.
Di tengah kobaran api, mereka naik helikopter ke pesisir Maroko. Tapi saat Kakak Long melihat penjemputnya, ia terkejut melongo. Mata telinga lapor agensi halo ya. Putriku Kak Long. Akhirnya sadar. Penyewa sebelumnya. Ternyata bos CIA-nya adalah putri mafia yang menyamar, dan kode evakuasi Kakak Long cuma sandi rahasia mereka. Pantas saja si bos mafia mencarinya sedari awal. Meski tahu ini konspirasi ayah anak, Kakak Long tak marah karena sudah menganggap si bos saudara sendiri. Film berakhir dengan pesan bahwa dalam situasi tanpa jalan keluar, kamu hanya belum menemukan celahnya. Tak banyak hal yang benar-benar membuat kita tak berdaya. Seringkali kita hanya butuh keberanian dan teman seperjuangan. Penjara laut yang kokoh pun tetap bisa ditembus. Kakak Long berkat kecerdasan dan saling percaya. Di dunia ini tak ada kurungan yang abadi. Yang ada hanyalah hati yang enggan berjuang.